Jadi kalau mau sekolah harus sekolah. Karena kalau itu lohan itu akan masuk dunia pikiran apa tuh kita ya sakit aja besok. Harus enggak rokok enggak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPS. Karena minggu lalu kita bisa belajar tentang materi IPS, tapi itu bisa ada tentang apa kak? Ya, buka buku apa? Catatan IPS. Oh ya, ada itu di buku hasil. Kau gitu terus kak? Baik anak-anak, mau tanya, siapa yang tidak hadir? Ini aku lihat jadi itu kak? Terus saya hadir. Sakit ini kalau saya. Saya ingat kak, saya ingat. Ayo kita belajar tentang materi IPS ya. Sebelum masuk belajar di PO harus doa ya. Jangan doa kan. Doa dong, atau biar ya kamu cari jam. Dari ini, maju ini. Ya. Saya tahu kan. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Katup tangan, tutup mata, mari siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah kita siap untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak Rini. Silakan duduk. Anak-anak, seperti yang dikatakan tadi, hari ini kita akan belajar materi IPS, yaitu materi tentang pengaruh letak dan kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Tulis topik pelajaran filosofi.
Tidak yang tahu? Ibu akan menjelaskan. Letak geografis Indonesia yaitu letak posisi yang suatu tempat berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Diulangi. Letak geografis adalah posisi suatu tempat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Anak-anak, Indonesia ini secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua ini yaitu ada benua Asia dan Australia. Baik anak-anak, coba kalian lihat di sini. Ini adalah benua Asia dan ini benua Australia. Ini benua apa? Asia. Dan ini Australia. Dan dua samudra. Samudra itu ada dua. Samudra India dan Samudra Pasifik. Ini Samudra India yang ada di sini. Dan Samudra Pasifiknya di sini. Ulang. Ini Samudra India. Samudra apa? India. Dan ini Samudra Pasifik. Baik anak-anak, itu tadi adalah dua benua dan dua samudra. Terus yang berikutnya, letak Indonesia ini berada di persilangan lalu lintas dunia, baik laut maupun udara. Saya rasa kalian semua ini tidak semangat. Ayo berdiri. Saya akan demi untuk buat diam-diam depan. Oke. Dalam duduk kemarin ayo. Teman-teman sama-sama ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Semangat dong. Jadi ini bunga deh pasar. Semangat aku duduk sih ya. Semangat nih. Yo, semangat. Yang kedua nih anak-anak, titik koordinat itu koordinat geografis Indonesia. Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara dan sampai 11 derajat lintang selatan. Dan ujungnya itu 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Anak-anak, itu tadi letak geografis Indonesia. Letak ini membuat Indonesia itu beriklim tropis dengan dua musim. Kalian tahu dua musim itu di Indonesia? Musim apa saja? Satu itu musim hujan dan musim kemarau. Anak-anak, itu tadi kalian sudah sebut dua musim yang ada di Indonesia, ada musim hujan dan musim kemarau. Yang berikutnya itu kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia ini sangat beragam, meliputi negara kepulauan yang terdiri dari lebih 17.000 pulau. Kita dan di Indonesia ini ada begitu banyak pulau. Nah, anak-anak, kita lihat ke peta negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di Indonesia juga ini anak-anak ada beberapa pulau terbesar. Ada yang tahu apa saja pulau yang terbesar di Indonesia? Tidak tahu. Kalau Pulau Flores itu anak-anak itu bagian dari pulau yang terkecil. Nah anak-anak, ibu akan menjelaskan 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama itu anak-anak ada Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini terdapat banyak provinsi. Coba kita lihat bersama di sini anak-anak. Yang pertama itu anak-anak, di Pulau Sumatera ini terdapat Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kedua itu ada Provinsi Manggarai Aceh Darussalam. Yang ketiga Provinsi Sumatera Barat dan yang keempat Provinsi Riau, yang kelima Provinsi Jambi, yang keenam Provinsi Bengkulu,
yang ke-8 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan yang ke-9 Provinsi Kepulauan Riau, dan yang terakhir itu ada Provinsi Lampung. Nah, anak-anak, berapa jumlah dari ada berapa tadi jumlah provinsi dari Pulau Sumatera ini? Ada 10. Nah, yang berikutnya itu ada Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini juga anak-anak ada beberapa jumlah provinsi. Dan yang pertama itu ada Provinsi DKI Jakarta, yang kedua itu ada Provinsi Jawa Barat, yang ketiga itu Provinsi Jawa Tengah, yang keempat itu Provinsi DKI Yogyakarta, dan yang kelima itu Provinsi Jawa Timur, dan yang keenam itu Provinsi Bali. Anak-anak, itu tadi provinsi yang ada di Pulau Jawa. Ada berapa tadi? Ada 6. Ada 6. Nah, anak-anak, yang berikut itu Pulau Kalimantan. Di dalam Pulau Kalimantan ini juga anak-anak ada beberapa provinsi. Di dalamnya itu ada Provinsi Kalimantan Barat, dan yang kedua itu Provinsi Kalimantan Tengah, yang ketiga itu Provinsi Kalimantan Timur, dan yang kelima itu, yang keempat itu Provinsi Kalimantan Selatan. Yang berikutnya itu Provinsi Kalimantan Barat. Anak-anak, ada berapa tadi provinsi yang ada di Pulau Kalimantan? Yang berikutnya itu Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ini anak-anak ada beberapa provinsi. Yang pertama itu ada Provinsi Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Kalimantan Tengah, yang ketiga Provinsi Kalimantan Utara, yang keempat Provinsi Kalimantan Timur, dan yang kelima itu Provinsi Kalimantan Selatan. Ada berapa tadi anak-anak? Ada 5. Baik, yang berikutnya itu ada Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini anak-anak ada beberapa provinsi juga. Yang pertama itu ada Provinsi Sulawesi Selatan, yang kedua itu Provinsi Sulawesi Barat, yang ketiga Provinsi Sulawesi Tengah, yang keempat Provinsi Gorontalo, dan yang kelima Provinsi Sulawesi Tenggara, dan yang keenam itu Provinsi Sulawesi Utara. Ada berapa anak-anak? Itu tadi beberapa provinsi yang ada di Sulawesi. Ya, dan yang terakhir itu pulau yang terbesar terakhir itu Pulau Papua. Di Pulau Papua ini juga anak-anak terdapat beberapa provinsi. Yang pertama itu Provinsi Papua Selatan, yang kedua Provinsi Papua Pegunungan, yang ketiga Provinsi Papua, dan yang kelima Provinsi Papua Tengah, dan yang keenam Provinsi Papua Barat, dan yang ketujuh Provinsi Papua Barat Daya. Ada berapa anak-anak? Ada berapa provinsi anak-anak? Ada 6. Nah, anak-anak, itu tadi 5 pulau yang terbesar di Indonesia. Di pulau terbesar di Indonesia ini juga anak-anak tadi ada beberapa provinsi. Di Indonesia ini banyak sekali pulau-pulau. Anak-anak, wilayah perairan di Indonesia itu terdapat ada laut, ada selat, dan teluk. Itu semua itu mengelilingi sebagian besar wilayah Indonesia. Dan berikutnya itu wilayah laut lebih luas dari wilayah darat. Yang berikutnya itu relief permukaan bumi yang bervariasi. Ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan bara api, termasuk dalam cincin api Pasifik, sehingga rawan gempa dan letusan gunung berapi. Yang terakhir itu sumber daya alam melimpah, tanah subur, hutan tropis, tambang, hasil laut, dan keanekaragaman
sayur, dan apalagi yang kalian lihat? Membajak sabah. Membajak sabah. So, apalagi merah babi. Merah babi. Terus apalagi Kakak Riani? Ternak sapi. Ternak sapi. Itu anak-anak pertanian itu sangat dibutuhkan di Indonesia karena tanpa ada pertanian itu kita tidak bisa menghasilkan makanan. Contohnya tadi itu di Sabah kita tidak bisa makan kalau tidak ada petani yang menanam padi. Untuk itu kita itu sangat membutuhkan makanan. Dan yang kedua itu ada pariwisata. Seperti yang kita lihat anak-anak di Labuan Bajo ini sekarang sudah berkembang. Ada para turis-turis yang datang dari luar negeri datang ke Labuan Bajo untuk melihat tempat wisata. Dan juga anak-anak di Riau juga ada tempat wisata yang begitu bagus anak-anak. Contohnya itu tempat wisata untuk melihat alam yang begitu indah. Terus kita juga bisa menghasilkan uang dari. Berarti kak nanti berkunjung ke Riau juga ya? Iya, nanti kamu berkunjung ke Riau, nanti kita lihat sama-sama di Tengkusika itu ada banyak turis yang datang. Nah, anak-anak di tempat pariwisata itu kita bisa menghasilkan uang. Contohnya itu kita bisa berdagang di situ. Kita bisa menjual makanan, minuman. Yang ketiga itu anak-anak ada perdagangan. Siapa yang pernah ke pasar? Saya dulu. Kalian lihat apa di pasar? Dapat ikan Ada banyak orang yang menjual hasil jeripayah mereka. Contohnya itu para nelayan itu sedang mencicipi ikan. Mereka bisa menjualnya di pasar, gitu ya. Dan yang keempat itu ada perikanan. Perikanan, contohnya itu nelayan. Itu tadi nelayan bisa menghasilkan ikan dan dijualkan ke pasar. Dan yang berikutnya anak-anak, dampak letak dan kondisi geografis di Indonesia. Yang pertama itu gempa, yang kedua itu tsunami, dan yang ketiga letusan gunung berapi. Itu tadi dampak apa? Dampak negatif. Dampak letak dan kondisi geografis Indonesia. Yang berikutnya itu pengaruh letak dan kondisi terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama itu letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu tadi benua Asia dan Australia. Dan yang kedua itu ada dua samudra, ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan yang ketiga itu ada dampak ekonominya. Banyak pelabuhan besar yang menjadi jalur transportasi internasional. Letak ini anak-anak sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional yang sangat strategis. Yang berikutnya itu kondisi geografis Indonesia. Indonesia ini anak-anak terdiri dari ribuan pulau dengan wilayah yang luas dan beragam. Kondisi ini memberikan keanekaragaman sumber daya alam atau SDA. Dan yang kedua itu iklim tropis yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. Dan yang ketiga itu kawasan laut yang luas dengan potensi perikanan besar. Dan yang berikutnya itu dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini anak-anak dapat menyebabkan pertanian dan perkebunan, perikanan. Wilayah laut Indonesia ini sangat luas, membuat masyarakat pesisir banyak bergantung pada penangkapan ikan dan budidaya laut. Mereka itu bergantungan pada laut anak-anak. Mereka itu setiap hari itu mencari ikan untuk menghasilkan makanan. Dan berikutnya itu pertambangan. Banyak daerah kaya akan tambang seperti batu bara, emas, dan nikel yang menjadi sumber devisi negara. Yang ketiga itu pariwisata. Pariwisata itu melihat dari keindahan alam Indonesia,
yaitu pantai, dari gunung, hutan. Itu semua itu menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Siapa di sini yang tinggal di dekat pesisir pantai? Kau dari mana, Riani? Oh, kamu dari Labuan Bajo. Memang di Labuan Bajo itu banyak sekali wisatawan yang datang dari luar negeri untuk melihat keindahan pantai-pantai yang ada di Labuan Bajo. Anak, itu tadi dampak ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi ada pertanian dan perkebunan perikanan. Yang kedua itu tadi ada pertambangan, dan yang ketiga tadi ada pariwisata. Yang terakhir yaitu anak-anak, perbedaan kondisi ekonomi di tiap wilayah. Karena kondisi geografis berbeda-beda, maka kegiatan ekonomi masyarakat pun bervariasi. Yang pertama anak-anak, wilayah pesisir. Dominan di sektor perikanan dan perdagangan. Itu orang-orang yang tinggal di pesisir pantai itu dominan, mereka itu mencari ikan dan berdagang. Yang kedua itu wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan ini cocok untuk pertanian dan perkebunan. Kalian lihat di sekitar ini banyak orang yang menanam sayur dan mereka menjualnya itu di pasar-pasar. Dan yang ketiga itu wilayah yang kaya tambang. Itu fokus pada kegiatan pertambangan. Dan yang keempat itu wilayah perkotaan, yaitu berkembang di sektor jasa dan industri. Nah, ibu mau tanya, karena materi kita sudah selesai, ibu mau tanya, dari sekian yang ibu jelaskan tadi, kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Asal tak? Sudah, Bu. Anak-anak, katanya tadi kalian sudah mengerti. Di sini untuk mengetes pemahaman kalian, ibu akan minta 5 orang maju untuk menunjukkan pulau-pulau dan provinsi yang terbesar di Indonesia. Ibu minta kakak Vira, Rini, Acin, dengan Riani dan Niso maju. Tugasnya Acin di sini coba tunjukkan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Baik teman-teman, di sini letak Pulau Sumatera. Nah, adapun provinsi di dalamnya itu salah satunya provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Acin sudah menunjukkan di mana tadi Pulau Sumatera dan provinsi Sumatera Utara. Tepuk tangan untuk Kak Acin. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang kedua hari ini coba kamu tunjukkan Pulau Kalimantan, menunjukkan salah satu provinsi yang ada di Pulau Kalimantan ini. Baik teman-teman, di sini letak Pulau Kalimantan dan provinsinya Provinsi Kalimantan Tengah. Tepuk salut untuk Rini. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kakak Vira coba tunjukkan Pulau Sulawesi dan tunjukkan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Teman-teman, di sini letak Pulau Sulawesi dan provinsi ada Provinsi Sulawesi Tengah. Tepuk salut untuk Kakak Vira. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kakak Riani, maju Kakak Riani, coba tunjukkan di mana Pulau Jawa dan tunjukkan salah satu provinsi di Pulau Jawa. Jadi teman-teman, di sini letak Pulau Jawa dan salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, dan yang terakhir itu Nisa, coba tunjukkan di mana Pulau Papua dan salah satu provinsi yang ada di Pulau Papua. Baik teman-teman, jadi letak Pulau Papua itu di sini dan salah satu provinsinya ada Provinsi Papua Selatan. Salut, salut.
Thank you.